Dani dengan NIM 1116. Dan ada satu lagi nih anggota kita yang berhalangan hadir, Rifka Suryawardani dengan NIM 1055. Nah, sekarang kita akan melakukan survei, melakukan wawancara di UMKM Cahaya Frozen Food yang bertempat di Jalan Imam Bonjol. Ikutin kita terus ya. Halo guys, UMKM yang kelompok kami datangi yaitu Cahaya Frozen Food. Cahaya Frozen Food bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 3 Tegal Besar, Jember. Cahaya Frozen Food bergerak pada bidang makanan, yaitu tepatnya frozen food. Makanan yang dijual seperti tempura, sosis, nugget, kentang, dan lain sebagainya. Cahaya Frozen Food didirikan pada tahun 2005 oleh Ibu Alfi selaku pemilik UMKM ini. Tujuan kami datang ke Cahaya Frozen Food untuk mengetahui beberapa produk mulai dari harga jual dan beli sehingga kita dapat membuat laporan keuangannya dalam aplikasi MyYop. Saksikan video kita sampai akhir ya, karena selanjutnya ada video wawancara dengan pemilik dan video pengerjaan aplikasi MyYop. Kan kami dari kelompok 5 dari kelas Cloud Accounting A ingin mewawancarai terkait dengan UMKM yang Ibu jalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan pada aplikasi MyYop. Jadi kelompok kami ini memilih toko Cahaya Agen Sosis sebagai objek yang akan kami buat laporannya di MyYop ini. Jadi toko Cahaya Agen Sosis ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli makanan beku yang didirikan oleh Ibu Ufi pada tahun 2005 yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 3 yang penjualannya ini baik secara retail maupun grosir. Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Ibu Ufi ini yang pertama, harga belum termasuk PPN 11%, penyusutan menggunakan metode garis lurus, peralatan memiliki masa manfaat 4 tahun, mobil mempunyai manfaat 12 tahun, dan bangunan memiliki masa manfaat 20 tahun. Karena di sini kita akan membuat perusahaan baru, maka kita akan klik create. Setelah itu kita next. Nah, di sini kita isi nama perusahaan yang akan kita tulis. Untuk business track ini kita bisa klik sesuai selera ya, terserah kita mau kita klik angka berapapun. Setelah itu alamatnya Jalan Imam Bonjol nomor 3. Untuk phone number atau fax number dan email ini apabila ada diisi boleh, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Setelah itu kita next. Nah, untuk tahunnya kita benerin ya 2022, untuk plus month-nya Desember, untuk conversion month-nya ini kita ganti ke Januari. Setelah itu kita next. Kita next. Nah, di sini kita bisa mengganti di mana file MyYop kita nanti akan tersimpan. Dan ya, kita akan menyimpannya di sini. Kita save. Setelah itu kita next. Comment center. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan memperlihatkan akun-akun yang telah kelompok kami buat gitu ya, karena sebelumnya kelompok kami sudah membuat laporan keuangannya secara keseluruhan. Setelah kita membuat profil perusahaannya tadi, selanjutnya saya akan memberitahu akun-akun yang ada pada Cahaya Agen Sosis ini, karena sebelumnya kan kelompok kami sudah membuatnya. Jadi di sini ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada income, seperti ini. Ini sudah terisi karena sebelumnya kelompok kami sudah membuatnya. Nah, selanjutnya kita membuat nama supplier dan customer, yaitu ada di cut file. Setelah itu kita klik cut list. Nah, di sini ada customer, ada supplier, ada employee, ada personal. Sekarang kita akan mengisi nama customer. Nah, di sini kan sudah terisi semua ya. Jadi kalau mau mengisi, kita tinggal klik new. Nah, kita isi aja nama. Setelah itu kita klik OK, maka nanti akan muncul di sini. Begitupun dengan supplier, kita tinggal klik new. Kita isi namanya siapa gitu, terus setelah itu kita klik OK, kan nanti namanya akan muncul. Setelah muncul kita klik terus. Baik, langkah-langkah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita akan membuat PPN. Jadi untuk membuat PPN yang pertama yaitu kita ke list, lalu kita ke text code. Nah, di sini kita bisa menambahkan PPN-nya itu dengan klik new.
kita isi dengan PPN, kita enter. Nah, di sini dengan description pajak pertambahan nilai dengan tax type-nya goods service tax. Nah, lalu di sini dengan rate 11%. Untuk tax collect-nya itu ada pajak keluaran dan tax type-nya ada pajak masukan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu membuat nama barang dan harga. Kita bisa masuk ke list, lalu kita ke item. Nah, berhubung di sini kelompok saya sudah membuatnya, jadi saya akan menunjukkan caranya. Yang pertama, kita bisa isi dengan item number-nya atau ID-nya, kita isi dengan KMDS. Ini sesuai dengan jurnal ini. Jadi sudah ada di jurnal tentang ininya, ID-nya, jenis namanya itu kita bisa isi. Lalu kita isi average cost-nya. Nah, ini ada sebelumnya kita ke buying details. Di sini standar cost-nya 24.800. Dengan buying unit-nya kita ketik unit, itemnya 1 dengan tax code-nya PPN. Kita bisa klik OK. Nah, untuk selling details-nya juga sama, best selling price-nya 27.500 sesuai dengan yang di jurnal ini, 27.500. Nah, lalu selling unit-nya kita ketik unit dengan number of item-nya 1, dan jangan lupa tax code-nya juga sama dengan PPN. Itu kita bisa klik OK. Nah, yang lainnya juga sama seperti yang tadi, kita bisa close. Selanjutnya yaitu membuat inventory ini, kita bisa masuk ke inventory, lalu ke adjust inventory. Nah, di sini kita klik tanggalnya dulu, 31 Mei. Di sini kita ketik persediaan awal. Nah, dengan item number kita di sini membuat kuantitinya dulu ya. Kita bisa enter. Nah, use item. Di sini ada persediaannya, kuantitasnya 5. Nanti ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengganti akun di setup. Saldo awal, piutang, dan utang. Nah, kita klik setup, lalu kita ke link account. Kita ke account and banking account. Lalu di sini bank account for unposted funds-nya ini kita ganti dengan kas bank. Dengan kas bank use account, klik OK. Lalu yang selanjutnya juga sama, kita ke akun penjualan. Asset account-nya kita ganti piutang dagang. Bank account-nya kita ganti kas bank. Income account break-nya kita ganti dengan beban angkut penjualan, dan expense for account expense or cost of sales-nya kita ganti dengan potongan penjualan. Kita bisa klik OK. Selanjutnya juga sama untuk yang akun pembelian, kita juga ganti liabilitas account-nya itu utang dagang, bank account-nya kita ganti dengan kas bank, liability account-nya kita ganti dengan beban angkut pembelian, expense or cost itunya kita bisa ganti dengan potongan pembelian, dan expense account for lectures-nya kita ganti dengan beban denda gitu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan step selanjutnya. Jadi step yang selanjutnya adalah kita melakukan setup kembali, kemudian untuk mengatur balance yang agar saldo awalnya itu harus balance. Yang pertama itu account opening balance. Jadi di sini saldo awalnya disesuaikan dengan saldo awal akhir periodenya, dan ini harus balance yang antara aset dan liabilitas juga ekuitas. Kurang lebih seperti ini. Ngisinya itu gampang, tinggal kita masukkan saja berapa nominal saldo awal dari semua akun-akun ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita melakukan setup balance lagi terhadap customer dan juga supplier. Yang pertama adalah customer. Jadi di sini kita harus menuliskan berapa piutang yang perusahaan peroleh. Misalnya saja pada contoh soal yang ini, di sini customer-nya ini ada Endang Suparti Santi dan Gimang memiliki piutang sebesar seperti yang sudah ada di layar ini. Nah, itu dimasukkan ke dalam sini. Caranya mudah sekali, yaitu dengan cara tinggal klik 2, kemudian kita sesuaikan tanggalnya pada akhir periode dengan memo saldo awal piutang dan tuliskan nominalnya berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, caranya adalah dengan cara add cell jika masih belum ada customer-nya. Nah, yang selanjutnya adalah setup, balance, dan yang kemudian supplier balance. Kurang lebih ini caranya sama dengan cara add object atau add cell seperti tadi, dan kemudian tinggal dimasukkan saja saldo awal utang dagangnya. Kalau ini sebesar 10 juta kepada Mutiara Bahari. Oke, untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan transaksi. Nah, yang pertama adalah transaksi penjualan, yaitu 2 Mei menjual 8 bungkus TPR, 5 bungkus SBA, 10 bungkus KMDS pada Endang secara tunai. Nah, karena di sini caranya adalah dengan cara sales, kemudian kita klik yang enter sales. Kemudian kita tinggal tuliskan saja tadi customer-nya kepada Endang, berarti kita tinggal klik Endang, kemudian use customer, dan kita tinggal tuliskan saja berapa barang yang customer ini beli. Misalnya saja ini 10 barang, kemudian item number-nya yaitu KMDS, tinggal use item, dan nanti harganya sudah akan langsung otomatis karena kita sudah melakukan setup di awal tadi. Kemudian jika pembayaran secara tunai, maka di sini pay to day-nya harus diisi sesuai dengan total amount-nya. Nah, jika penjualan secara kredit, pay to day-nya tidak perlu diganti dan dibiarkan nol seperti ini. Kita lihat transaksi yang sudah kelompok kami buat, misalnya saja seperti ini, yaitu pada tanggal 2 Mei kepada Endang.
Nah, nanti akan seperti ini, ada 8 bungkus TPL, 5 bungkus SBA, 10 bungkus KMDS, dan semuanya sudah otomatis masuk ke sini. Karena itu secara tunai, jadi balance due-nya di sini sudah 0. Kemudian kita lihat transaksi selanjutnya, misalnya saja tanggal 3, yaitu membayar listrik secara tunai sebesar 1 juta. Caranya adalah dengan cara kita masuk ke account, kemudian record journal entry, dan kita tinggal masukkan, sesuaikan tanggalnya, misalnya tanggal 2. Kemudian akun apa yang digunakan, karena membayar listrik pastinya beban listrik, dan nanti di-record seperti biasa. Kita lihat transaksinya. Pembayaran listrik. Nah, kurang lebih seperti ini, beban utilitas pada kas bank sebesar 1 juta tanggal 3. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah misalnya tanggal 4, toko Cahaya Frozen Food masing-masing membeli 50 bungkus KMDS, SP, SBAN, ATPR kepada Mutiara Bahari dengan syarat 315N60 dan ada beban pengiriman sebesar 300 juta. Nah, karena ini jurnal pembelian, caranya adalah dengan cara masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Nah, kemudian kita tinggal cari supplier mana yang digunakan. Kita menggunakan Mutiara Bahari, kemudian use supplier. Nah, kita tinggal, jangan lupa untuk diganti layoutnya ya. Ini dengan cara item. Oke. Kemudian kita tinggal tuliskan saja, karena itu 50 bungkus. Kemudian item number-nya misalnya saja KMDS, kemudian use item. Kemudian harganya akan otomatis muncul. Semuanya dituliskan di sini. Semua produknya ada di sini. Karena itu ada termin, maka kita harus masukkan terminnya. Ada di kolom sini. Kita klik 2 kali. Kemudian ini payment is due-nya diganti dengan in event of days. Kemudian ada 15 hari diskon dengan maksimal pembayaran 60 hari. Dan diskonnya sebesar 3%. Kemudian kita tinggal klik OK, nantinya akan muncul di sini. Nah, karena itu ada freight atau beban pengiriman, maka dimasukkan di sini. Ditanggung pembeli, dituliskan 300.000. Oke. Seperti ini. Nah, jika itu pembayarannya secara tunai, maka kita tinggal memasukkan saja total amount-nya di pay to day-nya. Tetapi karena ini penjualan kredit, jadi kita tidak perlu memasukkannya. Kita lihat contoh transaksi yang sudah kelompok kami buat pada tanggal 4. Nah, nanti akan muncul seperti ini, semuanya sudah masuk, dan di sini freight-nya juga masuk, total amount-nya sebesar 5.358.825. Kemudian kita coba transaksi yang selanjutnya, mungkin dari tanggal 12, yaitu melunasi utang atas transaksi tanggal 4 Mei. Caranya adalah jika melunasi utang adalah masuk ke purchase, kemudian yang pay bills. Kita pilih ingin melunasi utang kepada siapa, misalnya saja kepada Mutiara Bahari, di supplier. Nah, karena kita sudah melakukan transaksi, otomatis yang di sini tanggal 4-nya sudah tidak ada, sudah hilang. Tapi jika misalkan saja melunasi utang tanggal 30 ini, berarti kita cuma tinggal menuliskan total owed-nya pada amount apply sebesar 10 juta. Di sini ya, teman-teman. Nah, tanggalnya juga jangan lupa disesuaikan. Kita lihat transaksinya, tanggal 12 melunasi utang ada di sini. Nah, jadi semuanya di sini sudah terbayarkan karena balance due-nya sudah 0 ya, teman. Kemudian oke, kita lihat karena itu juga mendapatkan termin, jadi di sini masuk diskon karena pembayarannya belum sampai 15 hari. Untuk transaksi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya transaksi tanggal 18 di mana mengembalikan barang yang dibeli tanggal 14 yaitu 2 bungkus KMDS. Jadi yang pertama kita itu ke purchase, kemudian kita ke enter purchase, kita tulis Mutiara Bahari, kita ganti tanggalnya tanggal 18 bulan 5. Kemudian karena kita mengembalikan barang, jadi barangnya ditulis minus 2 KMDS. Kemudian kita record, kemudian kita ke pay bills, kemudian kita tulis Mutiara Bahari, kita apply debits, kemudian kita oke, kita ganti tanggalnya tanggal 18 Mei. Kita tulis tanggal 14 ya, jadi 1.842.330,70. Kemudian kita enter, semuanya kita klik, kemudian kita juga enter apabila out of balance-nya ini sudah 0, kita record. Kita oke. Di sini ada kesalahan, kita perbaiki terlebih dahulu, di mana kita ganti jadi beban angkut pembelian. Kemudian kita kita record, kemudian kita print letter. Selanjutnya karena berhubung kelompok kami itu sudah mentransaksi terlebih dahulu dalam aplikasi Maya, jadi saya kasih contoh lagi tanggal 24 menjual barang-barang masing-masing 2 bungkus KMDS dan juga SP secara tunai, KMDS dan juga SP. Jadi purchase, kemudian ke enter purchase ke Mutiara Bahari, kita ganti tanggalnya tanggal 22. Tadi 12 SP dan juga 12 KMDS. Karena ini pembelian secara tunai, jadi pay to day-nya ditulis 580.752, kemudian kita enter dan kita record. Oke. Dan yang terakhir tanggal 27 melunasi semua piutang, jadi kita sell, kemudian enter kita ke reserve payment, kemudian kita tulis klik customer yang ingin melunasi piutang. Yang pertama ada Endang 600.000, kemudian kita ganti tanggalnya tanggal 27 bulan 5. Kemudian pay method-nya itu kita ganti cash. Smart, kemudian kita tulis 600.000, kemudian amount receivement juga diklik, kemudian kita enter. Apabila out of balance-nya 0, kita dapat record.
Kemudian begitu pula sebaiknya pada semua customer yang ingin melunasi piutangnya. Kemudian kita ke accounts, kemudian kita buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Mei bulan 5. Kita tulis jurnal penyesuaian. Kita pertama itu ada beban gaji, berarti beban gajinya itu sebesar 2 juta pada utang gaji. Sebesar 2 juta. Kemudian ada penyesuaian peralatan, berarti beban akumulasi, beban penyusutan peralatan sebesar 625.000 pada akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian ada beban penyusutan bangunan sebesar 1.145.833 pada akumulasi penyusutan. Kemudian kita rekod. Kemudian langkah selanjutnya kita merekonsiliasi itu pada akun banking, kemudian rekonsil account. Kemudian kita masukkan tanggalnya tanggal 31/05 tahun 2022. Berhubung kelompok kami itu sudah merekonsiliasikan terlebih dahulu laporannya, jadi apabila belum direkonsiliasi ini ada beberapa akun di tabel ini, kemudian kita klik tanda centang apabila balance itu sudah 0, kita dapat merekonsiliasi. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu kita mencetak laporan di index report, kemudian kita ke account. Kemudian ada account transaksi aktual, kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 4 April sampai 31. Cara mencetaknya itu ada satu, kemudian pilihan PDF. Kemudian kita save. Kemudian kita close, kemudian ada standard balance sheet, kemudian kita display, kemudian kita send to juga, ganti PDF, kemudian kita juga save. Dan yang terakhir itu pada account settlement tanggal 30/04/2022 sampai 31/05/2022. Kita send to, kita PDF, kita save. Kita close.